Informasi akurat, terpercaya. Kami sajikan secara berimbang selama 60 menit. Klik Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Studio 4 TVRI. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta ikshiru wa ghali, anta misbahu suduri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk selalu senantiasa mau belajar dan tentunya mau menuntut ilmu. Karena barang siapa yang ingin bahagia dunia itu dengan ilmu, ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, dan ingin bahagia di kedua-duanya dengan ilmu. Oleh karena itu tepat sekali kita belajar di Serambi Islami TVRI. Dan alhamdulillah tentunya kali ini kita akan bahas tema yang ini adalah tentunya tema untuk kita banget nih ya. Buat orang-orang yang saat ini mungkin rezekinya lagi sulit ataupun mungkin saat ini lagi dalam keadaan bermasalah. Seperti apa supaya mendapatkan solusinya? Nah, disinilah tema kita yang akan kita bahas. Amalan-amalan apa saja yang bisa memperlancar rizki. Dan tentunya kita akan bahas bersama narasumber kita yang alhamdulillah selalu istiqomah bersama kita, yaitu Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Beliau adalah dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Hafid. Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Siap Ustaz dengan tema kita? Insyaallah. Yaitu tema amalan yang bisa memperlancar rezeki. Masya Allah. Baik. Dan tentunya narasumber kita yang kedua yaitu Ustadz Fatullah MAG. Beliau adalah Ketua Iman nih, Ikatan Mubalik-Mubalighah Nusantara, atau biasa dipanggil dengan USPAT. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Sehat selalu dong. Masya Allah, suaranya lembut banget Ustadz. Lembut, seperti perempuan. Enggak dong. Baik. Dan tentunya hari ini kita bersama mahasiswa STAI Salahuddin Al-Ayyubi Jakarta. Tentunya pimpinannya adalah Dr. Haji Eno Syafruddin MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, Mak Bro, Mak Sis? Alhamdulillah. Dan tentunya kita siap sama-sama belajar. Dan terima kasih juga buat Sri Kandi yang alhamdulillah
sudah membacakan ataupun bersolawat, mengajak kita untuk bersolawat di awal program kita. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, dan tentunya bersama keluarga kita yaitu Ustadz Mahfuzul Khuluki. Sehat alhamdulillah. Tentunya Masya Allah, Ustadz udah ganteng, gagah, dan suaranya luar biasa. Tentunya nanti siap membacakan Al-Quran untuk kita sesuai dengan tema yang kita akan bahas hari ini, yaitu amalan yang bisa memperlancar rezeki. Baik, dan langsung saja kita bahas tema kita yang tentunya akan dibahas oleh guru kita, yaitu Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Ustadz, ini cocok banget temanya, tema tentang kehidupan ya. Masya Allah. Bagaimana supaya rezeki lancar. Mungkin yang saat ini, wah ini yang mungkin lagi seret pada kumpul nih. Ini tema paling ditunggu-tunggu ini, Pak. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah, para guru yang mulia sekalian, dan para hadirin yang hadir di majelis ilmu Serambi Islami, baik yang ada di studio maupun yang berada di rumah kita masing-masing. Berbicara tentang ilmu, saya ingin mengutipkan pendapat dari Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitab Qatrul Ghaith fi Syarh Masail Abil Laith. Menarik apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa kata beliau? Ar-rizqu la yukhtassu bil ma'kuli wal mashrub, bal kullu ma intafa'a bihil hayawan min ma'kulin wa mashrubin wa malbusin wa ghairiha. Wa min a'dhamir rizqi at-taufiqu lit-ta'at. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, rizki itu tidak hanya terbatas soal makanan, tidak terbatas soal minuman, akan tetapi rizki itu bal kullu ma intafa'a bih, tetapi sesuatu yang bermanfaat itu rizki. Kita hidup manfaat atau tidak? Kalau manfaat itu rizki, termasuk yang kita punya semuanya manfaat atau tidak? Ketika manfaat itu semuanya rizki. Al-bihil hayawanu mim ma'kulin wa mashrubin wa malbusin wa ghairiha. Ya, sesuatu yang bermanfaat bagi hayawan. Hayawan itu makhluk yang bernyawa, termasuk ma'kul makanan, mashrub minuman, malbus pakaian, wa ghairiha. Dan yang menarik, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani mengakhiri dari menjelaskan tentang rizki, wa min a'dhamir rizqi at-taufiqu lit-ta'at. Ini yang penting. Rizki yang paling utama adalah taufik, pertolongan Allah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yang masih berbuat maksiat, naudzubillah min dzalik, kita berarti terjauh dari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang hari ini yang hadir di studio maupun yang berada di rumah masing-masing, yang sedang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah rizki yang utama, yang paling gede, kata Syekh Nawawi Al-Jawi. Allahu akbar walillahil hamd. Maka itu kalau kita berbicara tentang dimensi rizki di dalam Al-Quran, kata ar-rizq itu terulang luar biasa ratusan kali, 122 kali di dalam Al-Quran. Kalau dari sisi derivasinya kita bisa lihat sampai 135 kali. Bisa dilihat di Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Quranil Karim karya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini menandakan bahwa rizki itu sangat-sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau kita buka kamus dalam Mu'jam Al-Muqayish fil Lughah misalnya, Ahmad bin Faris mengatakan rizki itu pemberian Allah untuk dimanfaatkan. Jangan sampai tidak dimanfaatkan, berarti rizkinya mengendap itu.
Atau dalam bahasa Raghib Al-Asfahani dalam Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quran, bahwa rizki itu pemberian baik bersifat duniawi maupun ukhrawi, jadi lebih luas lagi itu ya. Maka itu di dalam tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan, begitupun Fakhruddin Ar-Razi, bahwa rizki itu sesuatu yang dimanfaatkan, itulah rizki ya. Kita punya harta bermanfaat atau tidak, usia kita bermanfaat atau tidak, ilmu kita bermanfaat atau tidak. Ketika bermanfaat, itulah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Profesor Wahbah Zuhaili dalam At-Tafsir Al-Munir fi Aqidah wa Syariah, rizki itu adalah sampai seperti air hujan ya. Air hujan yang membasahi, seperti itulah rizki dari Allah. Maka dengan air hujan tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh dan memberikan banyak kebaikan. Baik, Masya Allah. Jadi ilmu juga rizki ya? Ilmu juga rizki. Rizki dari Allah Pemberian SWT. yang bermanfaat. Karena itu Serambi Islam ini jadikan juga rizki buat semua pemirsa di rumah, agar ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Baik, buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap insya Allah kita akan lanjutkan tetap di Serambi Islami. TVRI, silakan. Konon, bumi Pasundan tercipta saat Tuhan sedang tersenyum. Hamparan alam penuh pesona dan keramahan masyarakat menjadi anugerah tersendiri. Namun, di balik berjuta pesonanya, tersimpan potensi bencana yang dapat muncul kapanpun. Pas jadi langsung lari Pak ke sini. Saya nyari-nyari dulu keluarga. Setelah ketemu sama keluarga saya, udah selamat semuanya. Sesar gempa di Jawa Barat menjadi ancaman tersendiri bagi warga serta infrastruktur yang dilaluinya. Lantas, apa langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan saat terjadi gempa bumi? Kami harap kepada warga masyarakat untuk bisa menuruti apa yang telah dibuat dan dikaji oleh pemerintah. Yang pertama tenang dulu, yang kemudian apabila gempanya besar, itu alangkah baiknya kita untuk jalan keluar merangkak atau kita mencari titik aman yang ada di area dalam rumah. Gunakan alat-alat yang bisa digunakan apapun untuk melindungi kepala dan tulang belakang, leher. Setelah posisi terjadinya gempa, lebih baik kita tenangkan diri kita dulu, kita tidur terlentang, kemudian kita meramkan mata, kemudian kita tarik nafas. Nah, sesudah itu kita bangun pelan-pelan, dan kemudian kita minum air panas. Ini khusus buat anak-anak ya, untuk anak-anak kecil itu alangkah baiknya pada saat dia terjadi trauma karena goncangan atau apapun, kami harapkan kepada orang tua untuk menggendong, tetapi upayakan untuk mata si anak itu terpejam, sehingga trauma yang timbul akibat melihat gerakan-gerakan, guncangan-guncangan dari bangunannya itu tidak menyebabkan trauma yang berlebihan buat anak. Percayai pemerintah, mereka tentunya mempunyai langkah-langkah strategis yang terutama adalah bagaimana bisa lebih mengedepankan keselamatan dari warganya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat pemirsa TVRI, dan kita terus lanjutkan Serambi Islami dengan kajian kita dengan tema amalan yang bisa memperlancar rezeki. Lalu jalan-jalannya nih Ustaz. Tadi kan sudah penjelasan tentang rezeki itu seperti apa. Sekarang jalan-jalan untuk bisa mendapatkan rezekinya bagaimana? Jalan-jalan kemana Pak? Ya jalan-jalan di sini aja, kan lagi ngaji. Ntar baru selesai ini jalan-jalan. Maksudnya untuk mendapatkan rezeki. Bagaimana jalan mencapai rezeki itu? Dalam perspektif Al-Quran kita buka begitu banyak tadi. Ada seratusan lebih ayat terkait dengan rezeki. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 245, jalan rizki dengan sedekah. Bagaimana ayatnya? Kita simak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Al-Muyassar, Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan tentang sababun nuzul ayat ini. Dari Abu Hatim dan Ibnu Mardawai meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa ketika turun ayat yang menjelaskan tentang perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya, subhanallah, orang yang menafkahkan hartanya, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Laksana seperti menanam satu bulir biji melahirkan 7 bulir biji, dari 7 bulir biji melahirkan 100 tangkai, masing-masingnya memberikan kebaikan-kebaikan tak terhingga. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah melipat gandakannya lebih daripada apa yang disebutkan itu. Maka ketika Nabi mendengar ini bersabda, ya Rabb, ya Tuhanku, tambahkanlah balasan itu bagi umatku lebih dari 700 kali. Maka karena itulah turun ayat 245 yang tadi kita sudah baca. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini para mahasiswa, ibu-ibu, yakin gak dengan qardon hasanah? Ya? Yakin tidak? Yakin. Yakin? Yakin. Mau kita berjual beli dengan Allah? Mau? Oh ini nggak yakin. Jawabnya masih saya ragu-ragu ini. Sebetulnya bukan nggak yakin, kedinginan. Bangun subuh Pak Kiai. Iya, Masya Allah. Jadi berikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan ganti yang terbaik. Iya. Berikan untuk Allah, maka Allah akan berikan gantian yang terbaik. Inilah qardon hasanah. Allah ganti dengan gantian yang terbaik. Cuman kita mau atau tidak. Betul. Melakukan transaksinya bukan dengan sesama manusia, tetapi transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jelaskan di ayat 261 tadi. Di ayat 245 yang telah kita bahas. Maka ini adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin, bahkan harus hakul yakin, Allah pasti akan berikan ganti yang terbaik, bahkan lebih banyak, bahkan tidak terhingga. Masya Allah, ini baru satu cara ya, satu cara bagaimana kita bisa
mengundang jalan rezekinya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bersedekah ya. Iya, Betul ya? iya. Baik, tapi masih ada yang lain lagi kan tentunya. Dan kita sekarang ke Ustadz dulu nih, Ustadz Fatullah. Ustadz, nih tema kita sangat menarik, amalan yang bisa memperlancar rezeki. Nah, bagaimana nih menurut Ustadz Fatullah tentang tema kita? Silahkan. Sekarang Habis lebaran aja nanti datang lagi baru dijelasin. Ya sekarang dong Ustadz. Oh sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan yang membuat rezeki itu semakin dekat. Salah satunya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya beberapa orang mengeluh kepada Imam Hasan. Datang dari jauh-jauh, keadaannya luar biasa memprihatinkan. Orang kalau ngeluh bagaimana sih? Coba kalau nggak punya duit ngeluh, mau minjem duit gimana ekspresi wajahnya? Kan begitu. Artinya berbagai macam dinamika manusia ketika datang ke Imam Hasan Al-Basri cuma mengatakan, ya wah Imam, sudah lama aku menikah namun belum dikaruniai seorang anak. Ya Allah. Imam Hasan mengatakan, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik itu, datang lagi yang kedua. Wah Imam, di tanah daerahku tempat aku tinggal sudah lama nggak turun hujan, kemarau begitu sangat lama. Mengadu kepada Imam berikan solusi, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wah Imam sudah lama nih masalah ekonomi, hujan kagak turun-turun, ngeluh utang di mana-mana. Ada sini yang punya utang? Jangan pakai nanya. Ngadu orang udah keadaan ekonominya diimpit masalah ekonomi, kemudian masalah hutang piutang, ngadu wa Imam, apa yang harus aku lakukan? Adakah amalan yang membuat aku bisa membayar hutang-hutangku dan bisa menumpuk rezekiku? Sang Imam menatapnya dengan penuh kasih sayang, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang Imam Hasan Al-Basri mengatakan, baca surat Nuh, berapa? Berapa tuh? 10. Iya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku kata Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita jauh dari rezeki. Kayaknya masalah susah loh Bang. Bang Hafiz. Mungkin salah satu dosa kita begitu banyak. Mau pergi umroh nggak? Ada sini pergi umroh? Udah pernah belum? Nanti minta sama Kiai. Nah ini tinggal ngomong doang, Tinggal minta doang. Urusan dikasih belum tentu kan, minta aja. Artinya begitu banyak dosa kita, mungkin salah satu yang memperhambat kita mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak dosa yang kita lakukan. Dosa mulut, dosa mata, dosa tangan. Mengakal-ngakalin orang, ada Bang Hafiz. Menipu, korupsi dan sebagainya. Ini salah satu memperhambat kita punya rezeki yang Allah berikan. Maka oleh karena itu, amalan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala ialah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah begitu, yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan secara teratur. Dan Allah berikan anak yang tadi nggak punya keturunan. Allah berikan harta. Itu cara Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, amalan yang pertama adalah banyak istighfar kepada Allah. Ketika istighfar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba mengakui kesalahan yang dilakukan, kecil maupun besar, dia kembali kepada Allah dengan taubat, istighfar. Allah menatap dengan cinta dan para malaikat-malaikat Allah jatuh cinta, terpesona pada saat seorang hamba yang mengakui introspeksi, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Allah? Lihatlah wahai Allah, hambamu ini beristighfar siang dan malam di kampus istighfar. Nah iya, istighfar dong. Kalau sudah seperti itu, malaikat Allah mengadakan tangan. Ya Allah, lihatlah hambamu dimanapun dia berada, dia berbanyak istighfar. Turunkan rezeki ya Allah, ampuni dosanya, maafkan kesalahannya. Alhamdulillah, rezeki yang nggak disangka-sangka akhirnya kita nemuin. Gitu. Baik, Masya Allah. Berarti salah satu yang bikin seret rezeki kita adalah banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya lancar lagi dengan istighfar. Nah, balik kepada Dr. Hasan nih. Silakan. Man dzalladzi yuqridullah.
siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah? Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsirnya, tafsir Jalalain, man dalladzi yuqridullah, ini dengan ai bi infaqi malihi fi sabilillah, dengan infak harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayudha'ifahu, atau dalam qiraat yang lain wa fi qiraatin dha'afa yudha'ifu fayudha'ifahu bitasydid. Kata tafsir Jalalain, fayudha'ifahu itu Allah akan lipat gandakan lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita berikan jaminan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qardun hasana, dengan ganti yang terbaik. Maka itu kata Ibnu Katsir, qardun hasana itu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah wallahu yaqbidu wa yabsutu, berinfak janganlah kalian pedulikan mau Allah kasih kembalian atau tidak. Allah pasti ganti dengan ganti yang terbaik, jangan pedulikan. Itulah wallahu yaqbidu wa yabsutu. Kadang-kadang kita hitung-hitungan. Kalau ngasih 1 juta dapat berapa Bang Hafid? 10 juta. 10 juta. Kali berapa lagi? Kalau 10 jadi 100 juta. Gitu. Kalau 100, Masya Allah. Nggak hitung dah. Maka di ayat ini wallahu yaqbidu wa yabsutu, di sini jangan hitung-hitungan. Nggak usah mempedulikan lagi. Keluar dari tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Maka Allah akan qardun hasanah, ganti dengan gantian yang terbaik. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Kalau berbisnis ataupun berdagang pada Allah ya, tentunya pastinya akan Allah berikan terus kemudahan-kemudahan. Oleh karena itu buat pemirsa, ini banyak sekali dan cakep banget kajian kita hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Klik Indonesia Pagi. Informasi akurat, terpercaya, kami sajikan secara berimbang selama 60 menit. Klik Indonesia Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Studio 4 TVRI.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI dan kita lanjutkan kembali kajian kita di Islami yaitu amalan yang bisa memperlancar rezeki. Nah, tadi sudah diberikan satu ya, jalan yaitu dengan cara bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adakah jalan lain yang bisa dijelaskan di jalan lain apa jalan lain? Jalan lain itu tadi kitab. Ini jalan lain. Banyak jalan. Satu kita sudah tadi bahas, mendatangkan rizki dengan bersedekah atau berinfak. Betul. Yang kedua, mendatangkan rizki dengan bersyukur. Kita dengarkan surah Ibrahim, surah 14 ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diawali dengan wa'idh. Idh di sini kata Al-Maraghi diingatkan untuk Bani Israel. Kenapa idh di sini adalah peringatan untuk Bani Israel? Kalau kita juga buka tafsir Al-Azhar, Profesor Hamka menjelaskan ketika menafsirkan surah Ibrahim ayat 7 ini, kata Profesor Hamka, dulu Bani Israel itu ditindas oleh Fir'aun ya. Penindasannya luar biasa. Maka Allah hancurkan sehancur-hancurnya Fir'aun. Maka itu, kata Profesor Hamka, harusnya Bani Israel itu bersyukur atas semua itu. Dulu ditindas, dulu tidak dianggap manusia ya, dianggap sebagai budak. Lalu kemudian Allah hancurkan Fir'aun, kekuasaannya, tumbang itu Fir'aun ya. Tumbangnya karena siapa? Karena Musa. Nabi Musa. Musa ada peranan siapa di belakangnya? Ada ibundanya ya, yang diberikan wahyu, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan Musa. Dan karena itulah kehebatan Musa bisa menumbangkan dari rejim. Karena siapa? Karena ibunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Mestinya Bani Israel itu bersyukur atas semua itu. Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, kata beliau, orang yang menyibukkan diri dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Inilah makna wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum. Siapa yang bersyukur la azidannakum. Maka orang yang pandai bersyukur, atau dalam bahasa kita terima kasih. Kalau sudah terima kasih. Itu makna terima kasih. Bukan thank you doang, terima kasih. Tapi terima nggak kasih. Kalau terima gaji, nah itu beda. Biasa awal bulan. Itulah makna wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Itulah makna terima kasih. Semakin banyak kasih, banyak nerima. Jangan berharap menerima kalau kasihnya susah. Ibarat ada parit ya,
Air itu akan mengalir dengan deras kalau pasokannya banyak. Sebaliknya, kalau kasihnya kurang, maka akan mampet dia. Ya Rabb, ya luar biasa. Dan sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan coba-coba kita ingkar, kufur, tidak kasih, nerima terus. Kalau begitu, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka siksa Allah sangat pedih. Dengan makna bahwa siksa Allah itu ya kefakiran-kefakiran, kesusahan-kesusahan, karena nerima doang, kasihnya kagak mau. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Kita akan lanjutkan kembali kepada Ustadz nih. Tapi banyak juga nih Ustadz ya. Orang-orang yang boleh dikatakan secara ketaatan kepada Allah dan sudah juga beristighfar, tapi itu masih juga seret tuh. Nah, bagaimana tuh solusinya buat orang-orang seperti itu? Ada di surat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama. Kalau seandainya jikalau penduduk negeri kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah, kita ini beriman kepada Allah, menjaga iman kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan keberkahan. Bentuk keberkahan itu banyak. Bisa kesehatan, penyakit, batuk-batuk 30 tahun. Iya, kalau dia beriman tadi mensyukuri atas penyakitnya, sembuh nggak? Sembuh. Artinya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama. Ketika hamba yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari manapun dia berada. Cara Allah seperti itu. Yang pertama adalah tadi beristighfar. Yang kedua beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau sudah beriman, sudah bertakwa, insya Allah tidak kufur, akan semakin bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kanan, kiri, belakang, samping, depan, Bang Hafiz. Betul. Itu rezeki kita akan dapatkan tidak disangka-sangka. Catatan dia beriman kepada Allah, kemudian semakin meningkatkan takwanya kepada Allah. Takut kepada Allah, takut korupsi, takut berzina, takut mabok, takut apa lagi? Meninggalkan sholat. Nah, banyak takwa kepada Allah. Kenapa selama ini kok kita susah? Nah, karena pertanyakan iman kita. Apa lebih banyak kita kufur, apa ketimbang syukur? Kalau Bang Masyhur ketahuan tukang ojek belakang. Beda itu. Ini pembahasan kita beda. Betul. Kalau syukur kita sudah pasti ditambah oleh Allah nikmat. Oleh karena kalau pengen umroh gratis, Al-Fakir benar, umroh gratis. Alhamdulillah ya Allah. Gimana itu? Dulu ada orang kaya. Ini kisah. Ini kisah nyata atau gimana nih? 1 menit. 1 menit. Dulu orang kaya burungnya terlepas. Ini bicara burung ya. Wow, itu kalau film dulu. Iya benar Pak Kiai. Film dulu Basuki tuh, becup gitu. Orang kaya burungnya terlepas. Tiba-tiba nyangkutnya di rumah. Di lantai 2. Iya. Serikmat lu pada. Akhirnya tuh burung rupanya udah 12 tahun dipelihara, jinak banget. Memang Allah punya cara, akhirnya burung itu nemplok kalau bahasa Betawinya, bukan di jendela. Di kamar. Ketangkep tuh. Ya Allah, udah nyari berhari-hari, kita punya siapa nih? Oh, ternyata ada yang bilang siapa orang yang kembalikan nemuin tuh burung, insya Allah saya hadiahin umroh. Dihadiahin umroh. Cara Allah tuh. Masya Allah. Akhirnya ketangkap Pak RT, Pak Ustadz, lihat enggak burung? Burung apa nih? Burung banyak. Nah iya benar-benar ini. Burung banyak Pak Kiai. Ada burung nih, burung saya datang, burung ini kali. Oh ya Pak Ustadz, kalau begitu Pak Ustadz, ayo ke Pak RT-nya. Kita ke rumah orang kaya tadi, donatur masjid. Subhanallah. Rupanya Pak Ustadz dapat burung, ini burung saya, alhamdulillah terima. Kita makan. Wah, diajak makan dulu ya. Makan. Rezeki nggak disangka, sangka bersyukur ya Allah nggak salah nih. Ini Pak Ustadz uang 25 juta. Buat saya deg-degan dong jantung. Nyesek. Ya dulu Kiai 25 juta kan banyak banget, gede banget. Bener. Pak Ustadz udah pernah pergi umroh? Belum.
Masya Allah Pak Ustadz, saya memang udah niat, siapa orang yang menemukan burung saya, maka saya akan hadiahi umroh. Pak Ustadz umroh berjalan ke tempat orang nih. Itu benar, kisahnya dikasih rezeki sama Allah. Masya Allah. Rezeki pergi ke Baitullah, ke makam Rasulullah. Lantaran nangkap burung. Saya mau nyari burung dulu. Ada ya ada. Berarti umrohnya dari burung. Baik, alhamdulillah. Tapi memang banyak sekali ya kisah-kisah nyata yang tentunya yang dialami oleh kita semua, mungkin juga pemirsa yang ada di rumah. Dan tentunya memang kisah-kisah ini kan tentunya kembali lagi kepada ketaatan dan ketakwaan si orang tersebut. Nah, oleh karena itu kepada Dr. Hasani dilanjutkan kembali nih. Apalagi tuh selain syukur yang bisa mendatangkan rezeki. Iya. Mempunyai anak, kita semua pengen dikaruniai anak ya, betul ya. Ternyata punya anak itu juga mendatangkan rezeki. Kita simak surah Al-Isra ayat 31. Oh, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Baik, terima kasih Ustaz Mahfuzul Khuluki dan juga Teh Natasha ya. Dan ini tadi sudah disampaikan bahwasannya ini juga salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki, yaitu tentang anak. Tapi belum dijelaskan seperti apa. Oleh karena itu jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Klik Indonesia Pagi. Informasi akurat, terpercaya, kami sajikan secara berimbang selama 60 menit. Klik Indonesia Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Studio 4 TVRI. Hai semua, ketemu lagi sama aku Devina Hermawani. Resep masakan favorit keluarga. Kuliner khas dari seluruh Indonesia. Cita rasa istimewa dan bahan sederhana. Dapur Devina, setiap hari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kembali. Dan tentunya kita pengen tahu nih apa yang dimaksud dengan anak, bahwasannya bisa menjadi jalan untuk mendapatkan rezeki. Silakan Ustaz. Ya, baik. Tadi kita sudah dengarkan surah Al-Isra
ayat 31. Menurut Ibnu Abbas, ayat yang tadi kita sudah baca ini terkait dengan tindakan orang-orang jahiliyah dulu, ya, membunuh anak perempuan mereka karena dianggap sebagai aib, nggak punya kekuatan, nggak bisa perang, Bang Hafid, kubur aja hidup-hidup. Benar, ya Allah. Maka hadir Islam mengangkat harkat derajat wanita. Subhanallah. Maka kalau kita melihat Ibnu Ashur misalnya, di sini dijelaskan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Aulad di sini, anak-anak di sini bermaknanya banat, anak perempuan maksudnya, ya. Kenapa? Karena terkait dengan situasi kondisi masa jahiliyah dulu. Apa yang terjadi? Orang-orang atau anak-anak wanita perempuan dibunuh. Kenapa? Karena takut hina, takut fakir, takut miskin, bahkan takut terhadap segala sesuatu, ya. Maka ini kemudian Islam datang, Al-Quran datang mereformasi itu semua. Ternyata kalau dilihat dari ayat yang tadi, nahnu narzuquhum wa iyyakum, anak-anak itu akan memberikan rizki, atau Allah lah yang akan memberikan rizki. Jangan takut miskin karena punya anak, gitu. Kan di istilah kita itu banyak anak, banyak rizki. Itu betul. Ini ayatnya. Ayat 31 ini Allah yang menjamin. Jangankan itu, rizki itu binatang melata saja Allah kasih rizki. Cicak nggak pernah stres itu. Iya, cicak nggak stres. Nggak stres itu. Makanannya nyamuk yang bisa terbang. Coba. Memang Allah memberikan rizki semuanya kepada makhluk-makhluk Allah, termasuk manusia. Apatah lagi banyak anak, banyak rizki, itu betul. Saya, Ustadz Hafid, Ustadz Mahfudul, 12 bersaudara. Yang paling tua siapa? Yang paling tua bapaknya, kayak ada di ini ya dong, Ustadz. Saya mau itu yang lagi viral gitu. Yang paling tua siapa, Ustadz? Bapak saya. Ada lagi kakeknya. 12 dan Ustadz yang keberapa, Ustadz? Anak 12. Yang paling Ya Allah. 12 bersaudara, Masya Allah. Tapi kumpul semua itu, Masya Allah, masih hidup semua. Kalau kumpul semua pas Lebaran tuh, Masya Allah. Kalau satu anak 5 juta ngasih orang tuanya udah berapa? Waduh, 5 juta kali 12. Masya Allah. 60. Saya pintar kalau ngitung duit. Perempuan. Inna qatslahum kana khita'an katsira. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah sesuatu yang dosa besar. Masya Allah, astagfirullah. Maka jangan takut punya anak kalau masih produksi terus. Ya, Bunda ya. Paling banyak anaknya berapa yang hadir di sini? Ya, 3. Mahasiswi mah belum lah ya. Belum ya. Tapi ini bunda-bunda mungkin. Satu. Pesan ayat ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu, jangan kamu bunuh. Tapi kalau mengaturnya, misalnya habis anak satu, kemudian kasih jarak, itu bukan membunuh, ya. Yang membunuh itu sudah jadi janin kemudian dibunuh. Dan yang lebih tragis, menyedihkan lagi, kalau dulu dikubur hidup-hidup, sekarang naudzubillah min dzalik, praktek aborsi, pembunuhan anak itu lebih sadis, naudzubillah min dzalik. Padahal itu bagian dari mempunyai anak itu mendatangkan rizki. Allah. Punya anak 6, sukses semua. Pas Lebaran ngasih 2 juta, tapi ibunya masih tetap nangis, sedih. Ditanya sama bapaknya, kenapa masih nangis, Ma? Anak udah sukses semua, 6-6-nya masing-masing ngasih 2 juta. Kenapa masih sedih? Ternyata yang disedihkan adalah nyesel dia punya anak 6. Coba kalau 15 kali 2.
Lah coba. Ya, dan sekarang saatnya Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhron dari Kota Tangerang. Setiap umat Islam diwajibkan untuk selalu membaca doa. Pertanyaan saya, doa apakah yang dianjurkan untuk melancarkan rezeki setiap harinya? Mohon bantu penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, umat Islam wajib baca doa. Doa apa nih Pak supaya bisa memperlancar rezeki? Ustaz, silakan. Doa itu banyak. Artinya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma yukafi mazida. Yang kedua, minta doa sama orang tua. Yang ketiga, banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bisa juga Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Ada yang hafal? Terusin. Aghnina bi haramik wa bi ta'atika ma'siyatik aman siwak. Insya Allah Allah kayakan kita. Allah berikan rezeki, bukan hanya rezeki tapi kekuatan iman dan lahir batin. Artinya ketika orang ada amal seperti hasbunallah, itu dicukupin kita tuh. Cuma kita kadang-kadang malas. Lagi belajar, mahasiswa nih butuh buku. Ini mikirin cewek, namun bikin status. Jangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau sudah pasrah sama Allah, cukup Allah cukupin kita punya urusan. Artinya hasbunallah, istighfar, apapun yang kita memang itu baik, jadikan itu doa. Kalau kita berdoa kepada Allah, sudah pasti akan dikabul, diperkenankan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, dan tentunya kita lanjut ke pertanyaan video yang berikutnya lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ana dari Jakarta. Segala usaha dalam mencari rezeki yang halal selalu kita lakukan. Namun, ada kalanya rezeki kita seolah terasa sempit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Hasani, seperti apa tuh? Mengapa terasa sempit rezeki kita? Karena apa tuh? Iya, saya coba kutipkan dari Syekh Al-Jarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ada 3 hal amalan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan, kesulitan rezeki ataupun apapun. Yang pertama, sholatnya khusyuk, kata Syekh Al-Jarnuji. Nah, kadang-kadang gimana Bang Hafid? Begitu takbir ingat apa? Masya Allah. Ya udah nggak, takbirnya sih khusyuk biasanya, tapi setelah takbirnya tuh baru berantakan mikir sono mikir sini. Apa jadi ingat? Apa jadi ingat biasa? Sudah khusyuk belum sholat kita? Minimal ketika takbir Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Jangan Allahu Akbar jemuran. Iya, jemuran. Belum diangkat. Mana mau dipakai kondang. Allahu Akbar ingat utang. Ya Allah. Allahu Akbar ingat berantem sama tetangga. Ya ampun. Yuk sholat khusyuk. Benerin dulu. Ini pesan dari Syekh Al-Jarnuji, ya. Yang kedua, jangan tinggalin sholat duha. Sudah rutin belum? Jangan sebulan sekali, setahun sekali, ya Allah. Atau seumur hidup sekali. Rutinin dah 2 rakaat 1 hari pun nggak apa-apa. Sehari 2 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat. Kalau bisa 6 rakaat. Terus rutinin. Maka ini kunci untuk meraih dari rezeki Allah dan mengurai dari kesulitan-kesulitan kita. Yang ketiga, amal ini surah Al-Insyirah. Kata Syekh Al-Jarnuji, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. 3 ini dulu dah, sambil
kita nyimak terus sampai akhir. Ada beberapa tips yang belum saya sampaikan. Betul. Salat khusyuk kata Syekh Al-Jarnuji, salat duha rutinin, dan yang ketiga rutinin baca Al-Insyirah, surat Alam Nashrah. Insyaallah akan mempermudah rezeki kita. Termasuk kesulitan apapun, mahasiswa nih. Zaman saya sama. 2001 saya masuk S1, sama, nggak punya apa-apa. Bahkan kiriman dari orang tua pun nggak ada. Tapi berkah Al-Quran, Masya Allah sampai sekarang. Dokter saya itu kalau bisa saya katakan dokter karena Al-Quran. Jadi yang mengayakan Allah. Baca dah. Duha ini kadang-kadang mahasiswa, Masya Allah males sholat duha. Padahal kan masuk jam 8, keluar jam 10 tuh jam pertama, ya kan? Saya tahu karena saya juga dosen. Nah jam 10 ada rehat 15 menit. Dipakai buat apa tuh mahasiswa? Ngerokok satu batang. Jujur. Ya, boleh ya, silakan saja. Tapi duha dah selipin di situ sholat duha. Al-Insyirahnya sambil bawa motor, alam nasyrah laka sadrak. Dan seterusnya. Ya. Sama rutinin baca yang paling pendek adalah Ar-Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Dalam hati enggak apa-apa. Kedipan mata, ya Razzaq, ya. Helaan nafas, ya Razzaq. Detak jantung, ya Razzaq, ya Razzaq. Wah, Masya Allah. Coba dah, kalau nggak percaya, Allah akan cukupi semua yang kita butuhkan. Masya Allah, alhamdulillah. Catatan saya tadi sholat khusyuk. Jadi kita sholat ini memang sangat sulit untuk mendapatkan kehusyuan. Tapi terus harus selalu ikhtiar terus ya, berjuang terus untuk bisa mendapatkan kehusyuan. Kemudian duha ya, Ustaz. Kemudian selalu senantiasa membaca surat Al-Insyirah dan kemudian zikir ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mendapatkan rezeki yang luas, yang berkah tentunya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi. Jadi buat pemirsa, pastinya jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI. Selamat siang saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang. Informasi akurat, teraktual sejak pagi hingga siang kami sajikan untuk Anda. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Klik Indonesia Siang setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat, Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Klik Indonesia Pagi. Informasi akurat, terpercaya, kami sajikan secara berimbang selama 60 menit. Klik Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Studio 4 TVRI. Menapaki sejarah serta peradaban Islam di penjuru Nusantara. Bahwa ini yang mendirikan Sunan Padangarang dengan Sunan Kalijogo. Mengenal lebih dalam penyebaran agama Islam dari pelosok tanah air. Bulan-bulan yang ramai bulan Suro sama bulan Ruang. Hari-hari biasa yang ramai hari Minggu sama malam Jumat Pagi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang selalu setia di Serambi Islami, dan kajian kita ini sangat menarik sekali dan sangat seru, yaitu amalan yang bisa memperlancar rezeki. Dan apalagi nih Pak Dokter yang bisa memperlancar rezeki kita selain tadi yang sudah disebutkan. Iya. Ini mahasiswa usianya berapa nih? 17. 20 ya? 20. 19, ada yang 20. Berapa pengen bersaudara? menikah di usia berapa? Belum mikirin. Belum kepikir. Nih ada tips. Ternyata menikah mendatangkan rezeki. Buruan. Ya Allah. Pesennya jangan pacaran, ya. Kalau sudah siap nikah. Kenapa nikah? Mendatangkan rizki. Kita dengar surah An-Nur ayat 32. Yuk simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di studio maupun yang berada di rumah masing-masing. Al-ayama. Ini kata ahli tafsir, al-ayama ini artinya seorang laki-laki yang tidak memiliki istri, ya. Jadi masih bujangan, ya. Atau seorang wanita yang tidak mempunyai suami, ya. Baik itu yang tidak mempunyai laki-laki, baik itu wanita yang masih gadis ataupun yang sudah janda. Gimana lagunya itu, Bang Hafiz? Janda yang mana? Silakan. Jangan takut. Yang sudah mampu, yang tidak bisa menahan gejolak syahwat, ayo nikah. Ya. Mahasiswa S1 dulu dah ya, S1 dulu. Beresin dah. Beresin. Tapi kalau tidak mampu untuk menahan gejolak syahwat, nikah kagak apa-apa. Kenapa? Kata Allah, iyakunu fuqara'a yunihimullahu min fadlih. Sekarang masih miskin nih, enggak punya apa-apa, enggak punya pekerjaan. Apa kata Allah? Yunihimullahu min fadlih. Allah yang akan mengayakan. Allah yang mencukupi. Meskipun sekarang belum punya pekerjaan, meskipun sekarang masih mahasiswa statusnya, daripada berbuat zina, maka ada jalan, yang jalan itu kita tempuh dengan cara menikah. Maka begitu banyak ayat hadis-hadis ya tentang pernikahan. Iltamisul ghina fin nikah, carilah kaya, tuh ya. Carilah hidup berkecukupan fin nikah, dengan cara nikah. Atau wan nakihu alladhi yuridul afaf. Seorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya itu, Masya Allah, Allah cukupi model tadi itu. Atau Nabi menyebutkan menikah itu menyempurnakan separuh agama. Idza tazawwajal 'abdu faqad kammala nisfad din atau nasfad din falyattaqillaha fin nisfi al-baqi. Menikah itu
menyempurnakan sebagian dari agama. Bahkan satu lagi, Ustaz Hafidz, hubungan suami istri itu Masya Allah, yang sah ya, hubungan suami istri itu disamakan dengan sedekah. Waduh, Masya Allah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Hubungan suami istri itu dihitung pahala sedekah. Ya, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Tapi buat yang lagi kuliah, temen yang saat ini mahasiswa-mahasiswi ya, saya cuma nyaranin itu yang namanya nikah buat teman-teman anak kampus nih, nggak boleh nikahin temen sekampus, nggak boleh nikahin temen sekampus, nggak boleh nikahin temen sekampus ya, sekantor nggak boleh, sekampus nggak boleh, karena kebanyakan temen sekampus dinikahin. Baik. Kita akan kasih baik, kita akan kasih kesempatan buat jamaah nih ya, buat mahasiswa-mahasiswi. Silakan yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Dari. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Solahuddin Al Ayyubi. Ingin mengajukan pertanyaan kepada para ustadz yang kami muliakan. Saya ingin bertanya, bagaimana di dalam hukum Islam apabila bagi orang yang ingin mencari rezeki dengan lancar tapi dengan cara pesugihan? Mohon penjelasan dan pencerahannya dari Ustadz. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kakak guru tadi. Ya, maksudnya pesugihan maksudnya. Kayaknya ini pertanyaannya memang ngelihat keseharian ataupun yang sekarang fenomenanya banyak sekali terjadi ya. Gimana tuh Ustaz? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Cara Allah Subhanahu ketika seorang itu pengen instan, pengen cepat kaya, cuma ada embel-embel ritual dan sebagai kedukun dan sebagainya. Kalau bisa pergi ke Pak Kiai, ke beliau, masalah utang piutang ngomong, ya kan? Itu dikasih? Dikasih jalan. Artinya begini, abang siapa tadi? Mas Dari. Dari mana Mas? Dari mana? Namanya Mas Dari. Dari mana Mas? Siap, begini. Jadi gimana tuh tentang pesugihan? Banyak sekarang fenomena yang terjadi di umatnya Rasulullah SAW ketika ingin kaya. Banyak ritual yang harus dilakukan. Kata dukunnya, ayo nanam pala kebo. Di mana? Di hotel. Nanam pala kebo di mana? Di kantor. Nanam pala kebo di dalam rumah. Bahkan di kamar. Nah, ritual pesugihan seperti itu tentu itu mendatangkan kemusyrikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba jalannya minta kepada Allah tapi ada sesuatu ritual pesugihan dan ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Keluar dari kaidah hukum Islam. Dan ini fatal akibatnya. Bisa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pengen cepat cara, Bang. Pertama kata Kiai, qiyamul lail. Duha baca Quran. Kemudian pergi sama orang soleh, berkumpul di majlis. Insya Allah itu instan. Baik. Cuma nih kadang-kadang kita pengen cara cepat. Dukunnya aja miskin lah, kita pengen kaya. Kadang-kadang bulu hidungnya panjang habis. Kita ngeliatnya udah serem duluan. Nah, model-model kayak begini tentunya menyesatkan dirinya. Kaya pun cepat, tapi cepat habis. Baik. Nggak selamat dunia. Baik, alhamdulillah. Ya, kalau mau lebih gampang lagi cari burung bareng-bareng. Itu lumayan loh. Kali aja tuh punya orang kaya tadi. Iya, betul. Kita kasih kesempatan lagi buat penanya berikut ya, masih ada waktu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari STAI Solahuddin Al Ayyubi Jakarta. Izin bertanya Pak Ustadz? Ya. Pertanyaannya, dalam masyarakat banyak sekali yang sudah kalau terhimpit dengan masalah ekonomi, pasti jalan keluarnya itu dengan berhutang. Pertanyaannya, apakah dengan berhutang dapat menutup pintu rezeki? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang namanya berhutang itu bukan nutup pintu rezeki, tapi menutup pintu yang mau diutangin. Dia lagi nih. Gimana tuh, kayak apa dengan berhutang itu menutup pintu rezeki? Iya.
Udah dijawab sama Ustaz Hafiz. Nutup pintu itu dia. Nutup pintu itu. Iya. Tadi amalannya sudah banyak kita sampaikan ya. Istighfar juga tadi sudah disampaikan. Itu yang kita harus tempuh, bukan menutup hutang dengan hutang. Itulah dalam lagu itu gali lobang, tutup lobang. Gimana Ustaz lagunya? Gali lobang, tutup lobang. Punya uang, bayar hutang. Ini amalan yang saya kira bagus ya. Man aktsara minal istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Tadi sudah jelaskan. Siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihan apapun, kesusahan apapun. Wa min kulli dhiqin makhraja. Allah lapangkan dari kesempitan apapun. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Cuman pertanyaannya, kita nggak yakin sama Al-Quran, nggak yakin sama sabda Rasul, justru yakinnya sama apa itu tabungan yang meminjam di rumah-rumah itu apa? Oh, pinjol apa namanya? Pinjol dan sejenisnya itu. Ini dulu amalin coba ya, benerin tadi sholatnya ya, benerin amalannya. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar. Itulah yang tadi dijelaskan Ustaz Fatullah di surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Ini amalin ya. Ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun. Jadi kadang-kadang ibarat kita ini kaca. Kalau kita banyak dosa, kaca itu laksana debu yang menempel. Sulit nembus itu cahaya. Sulit nembus itu rizki. Sulit nembus itu kemudahan-kemudahan karena banyaknya dosa-dosa kita. Maka dengan istighfar, laksana kita menghapus noda yang ada di kaca itu kemudian jadi celing kembali. Masya Allah. Maka kalau sudah bersih hatinya, bersih dari segala dosa, maka sorotan lampu, sorotan apapun masuk nembus itu, termasuk rezeki. Yursilis sama alaikum midrara di ayat 11-nya. Jika kamu memohon ampun, Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Ya. Lalu kemudian ayat 12-nya, wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Subhanallah ya. Allah berikan banyak harta, juga anak-anak. Jadi kalau yang kesusahan terhadap harta, istighfar. Yang sulit punya anak keturunan, istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kebun-kebun Allah kasih, sungai-sungai Allah kasih. Subhanallah. Allah berikan semuanya buat kita dengan wasilah istighfar. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memesankan kepada kita di surah Nuh tadi ayat 10, 11, 12 ini, biar kita amalin tuh istighfar. Sambil duduk istighfar, sambil bawa motor istighfar, mau tidur istighfar, bangun tidur istighfar terus. Kalau itu sudah menjadi habit, kebiasaan, maka Masya Allah, Allah akan datangkan kemudahan-kemudahan. Ya, kita belum butuh saja Allah sudah datangkan itu. Dompet belum habis itu isinya Bang Abang. Masya Allah. Udah datang lagi. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Karena istighfar tadi. Cuman pertanyaan memang yakin atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya istri saya itu alhamdulillah. Kenapa? Rizkinya banyak terus, ada terus. Karena memang bukan, karena memang dia selalu beristighfar kalau melihat suaminya. Iya. Baik, tentunya just kidding ya. Baik, tentunya akan terus kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, masih ada segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami TVRI.
Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Klik Indonesia Pagi. Informasi akurat, terpercaya, kami sajikan secara berimbang selama 60 menit. Klik Indonesia Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Studio 4 TVRI. Hai semua, ketemu lagi sama aku Devina Hermawan. Resep masakan favorit keluarga. Kuliner khas dari seluruh Indonesia. Cita rasa istimewa dan bahan sederhana. Dapur Devina, setiap hari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menjelajahi keindahan alam yang memukau. Melihat keunikan budaya yang mempesona. Merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang. Informasi akurat, teraktual sejak pagi hingga siang kami sajikan untuk Anda. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Klik Indonesia Siang, setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang setia di Serambi Selami dengan tema kita yang subhanallah sangat menarik sekali, amalan yang bisa memperlancar rezeki. Mudah-mudahan yang nonton sampai dengan habis, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memberkahi aktivitas kita. Baik, ini di akhir kita akan tarik sebuah kesimpulan, dan kesimpulan kita minta kepada Tuan Guru kita Dr. Hasani yang mengawali. Silahkan. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menutup kajian ini dengan mengutip dari Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, wa arba'atun tajlibur rizqa. Ada 4 amalan yang melancarkan rizki. Yang pertama, qiyamul lail. Dawamkan qiyamul lail. Yang kedua, wa kathratul istighfar bil ashar. Memperbanyak istighfar di waktu sahur. Ya. Yang ketiga, wa ta'ahudus sadaqah. Senangnya sedekah. Tadi ayatnya kita sudah baca. Wa dzikru awwalan nahari wa akhirah. Yang keempat, zikir pagi dan petang. Selain itu, sekaligus buat kenang-kenangan di penutup kajian ini, amalan rizki yang melimpah yang tak pernah habis, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Shad ayat 54. Kata Allah, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sungguh inilah pemberian kami kepadamu, kata Allah. Pemberian apa? Min nafad, pemberian Allah yang tidak akan habis-habisnya. Tadi itu, belum habis sudah ada lagi, belum habis ada lagi. Pengen ke mana, pengen sesuatu, Allah hadirkan terus. Baca subhanallah 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Itulah amalan rizki melimpah yang tidak pernah habis-habisnya. Mudah-mudahan kita menjadi pengamal dari apa yang kita sampaikan di pagi hari ini. Amin. Tentang bagaimana kiat memperoleh rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada Dr. Hasani atas kesimpulan untuk tema kita hari ini, dan disambung oleh Ustaz, apa yang bisa disampaikan kepada kita semua di akhir ini? Ya, artinya kita sebagai hamba Allah yang beriman lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai sudah menyampaikan qiyamul lail jangan putus. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud yang lama segala problem
yang kita rasakan, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ekonomi, masalah apapun. Kalau kita dekat dengan Allah dengan sujud, insya Allah urusan kita bisa diberesin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir adalah dekat sama orang tua. Pengen sukses dengan orang tua, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Segala apapun akan kita raih dengan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dokter, pimpin doa untuk kita agar kita mendapatkan keberkahan dan sekaligus muhasabah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih pagi hari ini kami mendapatkan banyak ilmu darimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Jadikan ilmu yang kami dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, ya Allah, berikan rizki yang baik, rizki yang halal, halalan thayyiban wasi'an mubaraka, yang luas lagi penuh dengan berkah. Wa amalan mutaqabbala, ya Allah, terima semua amalan-amalan kami ya Allah. Allahumma aftah alaina abwabal khair, ya Allah, bukakan bagi kami abwabal khair, pintu-pintu kebajikan, pintu-pintu rizki, pintu-pintu kebaikan. Wa abwabal barakah, pintu keberkahan ya Allah. Wa abwaban ni'mah, pintu nikmat-nikmatmu ya Allah. Wa abwabal rizqi, pintu rizki ya Allah. Wa abwabal quwwah, wa abwabas sihah, ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Sehatkan saudara-saudara kami ya Allah yang masih dirawat di rumah sakit ya Allah. Sehatkan mereka, afiatkan mereka ya Allah. Wa abwabas salamah, ya Allah, berikan kami keselamatan, keselamatan dunia dan akhirat. Wa abwabal jannah, masukkanlah kami ke surgamu ya Allah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah, wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا مغني أغننا غنى أبدا، ويا عزيز يا معز أعزنا بإعجاز عزة قدرتك، ويا ميسر الأمور ويا ميسر الأمور يسر لنا، يسر أمور الدنيا والدين يا خير من يرجى يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Dr. Hasani, kepada Ustaz Fatullah, kepada Ustaz Mahfuzul Khuluqi, dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir di studio kami, yaitu dari mahasiswa STAI Salahuddin Al-Ayyubi Jakarta. Dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan kami, dan tentunya banyak sekali catatan bahwasannya yang namanya rezeki itu adalah bukan cuma sekedar harta, tapi apapun yang bermanfaat itu adalah rizki, dan jalannya adalah kita perbanyak infak sedekah kepada Allah, kemudian syukur, punya anak, kemudian nikah, kemudian istighfar, iman kepada Allah. Itu adalah jalan untuk bisa mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah jalin silaturahim. Karena dengan silaturahim Allah akan memperpanjang umur kita dan akan menambah rizki kita. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tahalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli malumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tahalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa